Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Markus, bab 7, ayat 1 sampai dengan 13. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, putra-putri Allah yang terkasih, di dalam kitab Kejadian kita disadarkan bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini diciptakan oleh Tuhan Allah sebagai ciptaan yang dijadikan citra Allah, yang menjadi gambar Allah. Maka diharapkan tingkah laku manusia bisa menggambarkan tindakan-tindakan Allah yang Maha Kasih. Tetapi apa yang terjadi ternyata
dalam tindakan-tindakan manusia tidak mampu menampilkan tindakan yang secitra dengan Allah. Karena manusia kemasukan dosa yang membuat martabat manusia yang menjadi gambar Allah itu rusak. Untunglah Allah berinisiatif untuk memperbaiki manusia yang rusak gambarnya sebagai gambar Allah itu dengan menghadirkan langsung ke tengah dunia manusia dengan kehadiran Tuhan Yesus. Dengan demikian, martabat manusia yang rusak itu bisa dipulihkan kembali menjadi gambar Allah. Hanya saja keluhuran manusia yang menjadi gambar Allah itu selalu terancam oleh aneka peristiwa yang mengaburkan gambar Allah dalam diri manusia, di mana manusia tergoda dengan godaan menampilkan hidupnya di dalam kesombongan, di dalam kekuasaan, di dalam kekayaan, di dalam kecerdasannya, sampai merasuk dalam segi kehidupan manusia. Kesombongan, merasa lebih top, merasa lebih cerdas dan lebih kaya dan aneka macam itu, sebenarnya tindakan yang sungguh menindas suara Allah, hati nuraninya yang selalu mengingatkan, kamu itu gambar Allah. Kalau suara hati diikuti, yang muncul di hatinya rasa syukur bahwa imannya kepada Allah masih dijadikan pegangan utama. Tetapi banyak orang, banyak manusia yang kalau menghadapi setiap kehidupannya pun dikuasai oleh memenangkan dirinya sendiri, mengunggulkan diri. Kalau demikian, memang posisi Allah di hatinya tersingkirkan. Dan yang tinggal di hati bukan Allah, tetapi dirinya dan keinginannya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh orang Farisi yang hanya mengutamakan hukum dan peraturan-peraturan, tetapi suara hati nuraninya, suara Allah dinomor 10-kan. Itulah yang disabdakan oleh Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dariku. Saudari-saudara putra-putri Tuhan yang terkasih, ketulusan hati itu menjadi penentu mutu kehidupan orang. Karena orang yang tulus itu mengikuti suara hatinya, mengikuti suara Tuhan. Biasanya orang yang tulus rata-rata bisa dirasakan kehadirannya, pengaruhnya bagi banyak orang. Karena ketulusan itu menjadi pintu gerbang keakraban,
di dalam kelompok yang terkecil, kelompok keluarga, juga komunitas, dan juga kehidupan bersama, itu tanda bahwa orang selalu berlandaskan keyakinan kepada Allah yang menjadi sumber kehidupannya, dan itu ditampilkan di dalam pergaulannya dengan setiap orang, dengan suara hati atau hati nurani itu. Ketulusan hati itulah yang ditampilkan. Sebaliknya, orang yang mati suara hatinya nampak jelas dalam tindakan-tindakannya yang kelihatannya mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan Allah, tetapi di baliknya ada tujuan terselubung dengan mengatasnamakan Allah itu, dengan tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh menyedihkan. Orang itu berani mengintimidasi dan menghukum dengan keras kepada orang yang melanggar peraturan-peraturannya. Yang diutamakan melulu melaksanakan aturan, tetapi hati atau suara hati ditindas. Itulah tindakan orang Farisi. Sampai zaman sekarang pun begitu banyak orang yang hidup sebagai orang Farisi, Farisi modern. Marilah kita sambut sabda Tuhan ini dengan hati yang tulus, sehingga Allah lah yang selalu menjadi pandangan di dalam menghadapi kehidupan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.